Petik sekuntum bunga pematang. Bunganya kecil dimakan ngengat. Assalamualaikum, selamat datang. Para hadirin yang penuh semangat. Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Pantainya indah, dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira. Kita bersua di sebuah acara. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semua mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang kami hormati Ibu Endang Supriyati Eskom selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua KCQ Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes. Yang kami hormati para pengurus KCQ Kota Medan. Dan yang kami banggakan seluruh peserta sharing session yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita kesehatan, kekuatan, dan keluangan waktu, sehingga kita bisa berhadir di acara talk show sharing session secara virtual. Salawat dan salam, tak lupa kita sampaikan semoga tetap tercurah, limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Mengawali acara talk show sharing session kita pada pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Luqman ayat 1-12 yang akan dibacakan oleh Ibu Nurul Sakinah. Kepada Ibu Nurul, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan Quran Luqman ayat 1 sampai dengan 12 sebagai perwakilan dari siswa KCQ Medan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesambahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KCK Kota Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes. Kepada Ibu Devi Khairani Hasibuan, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, jazakillah khair buat Ibu MC kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat di pagi hari ini, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan keluangan waktu, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam media Zoom ini untuk mengikuti program KCK Medan, yaitu acara talk show atau sharing session dengan tema mencetak generasi Qurani. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KCK Medan sebagai salah satu media motivasi buat kita semua yang menjadi peserta hari ini, ada para siswa dan kami harapkan juga para calon siswa KCK Kota Medan. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Endang Supriyati Eskom selaku pembina Komunitas Cinta Quran Medan, sekaligus menjadi narasumber kita hari ini yang nanti insya Allah akan membagikan pengalaman beliau dalam proses untuk mencetak generasi-generasi Qurani. Kemudian seluruh pengurus dan siswa-siswi Komunitas Cinta Kota Medan, sebenarnya ada bapak-bapak juga seharusnya, tapi saya lihat dari tadi pesertanya hanya ibu-ibu saja, tapi insya Allah ibu-ibu bisa hadir juga karena dukungan dari para bapak-bapak. Kemudian seluruh peserta kegiatan talk show kita hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Komunitas Cinta Quran Medan ini adalah sebuah komunitas yang berkonsentrasi dalam belajar mengajar untuk membaca Al-Quran dengan lancar dan benar sesuai dengan hukum bacaan yang baik. Yang kami harapkan dapat menjadi solusi dan wajihah bagi kita semua dalam proses belajar Al-Quran agar dapat mencetak generasi Qurani. Dengan adanya komunitas ini di Kota Medan, kami berharap warga Medan khususnya dapat bergabung dan mengikuti program-program yang telah kami sediakan agar tujuan kita bersama dapat tercapai. Selain itu, proses belajar mengajar yang kami tawarkan juga melalui media daring ya, media jarak jauh, sehingga ini bisa memudahkan para siswa dalam meluangkan waktunya karena tidak terikat oleh ruangan. Jadi proses belajar mengajar ini bisa dilakukan dimanapun dengan jadwal yang sudah ditentukan, sehingga di semester pertama ini, batch pertama ini ada juga siswa KCK Medan yang berasal dari luar Kota Medan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Melalui kegiatan talk show hari ini, kami dari KCK Kota Medan yang diwakilkan oleh saya sebagai ketua akan memperkenalkan program-program KCK Medan dan menyampaikan bahwasanya KCK Medan akan membuka kelas baru, batch kedua, dan program-program baru. Ada 2 program yang nanti akan kita launching mulai di bulan Juli. Jadi bagi Bapak Ibu, ya walaupun nggak ada bapak-bapaknya ya, peserta talk show hari ini yang ingin bergabung untuk belajar bersama dengan KCK Medan, nanti bisa menghubungi
kontak person kami yang akan kami bagikan di kolom komentar nanti. Dan kami berharap dengan kegiatan ini bisa membuka hati kita untuk kembali bersama mempelajari Al-Quran agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes yang telah menyampaikan sambutannya tentang informasi KCQ Kota Medan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian juga tadi ada video-video kegiatan daripada KCQ Kota Medan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baiklah kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, talk show sharing session dengan tema mencetak generasi Qurani yang akan langsung dipandu oleh Ibu Rahmayani Saragih SHMH. Kepada Ibu Rahmayani Saragih SHMH, waktu dan tempat kami silahkan. Masih di mute Mbak Yani. Mbak Masih Yan, di mute Mbak Yani. Suaranya.
Sudah? Sudah, Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di Tapi pagi kayaknya ada ya. oh iya, yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam acara sharing session mencetak generasi Qur'ani, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Endang Supriyati. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai sharing session kita, ada baiknya kami bacakan terlebih dahulu CV Ibu narasumber kita pada hari ini. Ibu narasumber kita hari ini bernama lengkap Ibu Endang Supriyati, berasal dari Surabaya, lahir 30 Maret 1974. Boleh diingat ya Bapak Ibu kalau mau ngasih hadiah ulang tahun. Status menikah, ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Alamat di Kota Medan, Jalan Bilal, tepatnya di Komplek Perumahan Dinas DJPB Kota Medan. Pendidikan S1 Manajemen Informatika. Adapun karya-karya yang dihasilkan oleh Ibu narasumber kita antara lain buku motivasi Azam Menggenggam Quran, buku parenting Desiran Cinta Sahila, Menyemai Fitrah Menggapai Jannah, buku antologi berisi tentang cinta dan corona, Cinta untuk Palestina, Jamuan Terindah di Halakoh Penggugat. Adapun aktivitas Ibu narasumber kita adalah antara lain narasumber acara Jendela Keluarga di Mimoza TV Gorontalo tahun 2013 hingga tahun 2014, pengajar Quran di Kaciki Medan di awal tahun 2023 hingga sekarang, pengajar Quran online di HCQ Tangerang tahun 2003 hingga sekarang, promotor Stephen Parenting Business, Humas Yayasan Qaulun Ma'rufun Tangerang Selatan ya tahun 2017 hingga sekarang, Sekretaris Yayasan Utsman bin Affan Surabaya tahun 2021 hingga sekarang, Pembina Komunitas Cinta Quran Medan awal tahun 2023 hingga sekarang. Baiklah, Bapak Ibu beserta hadirin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita sambut kehadiran Ibu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Yani. Mbak Yani gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, sehat. Alhamdulillah. Oh iya Ibu, udah berapa lama tinggal di Medan ya Bu? Alhamdulillah di Medan sekitar 9 bulan ya, dikit lagi 1 tahun. Iya. Gimana Bu? Tinggal di Medan betah nggak Bu? Alhamdulillah betah dan alhamdulillah ya bisa dipertemukan dengan teman-teman di Medan yang luar biasa gitu ya, semangatnya membersamai Al-Quran ya, alhamdulillah. Oh ya Bu, Ibu pindah ke Kota Medan, apakah anak-anak pada ikut pindah juga Bu ke Medan? Iya, anak-anak udah pada itu ya beraktivitas masing-masing gitu. Jadi di Medan kami berdua saja. Saya ke Medan dalam rangka menemani Bapak ya pindah dinas di Kota Medan, dan karena anak-anak yang tadi di CV ya udah disebutkan 4 anak. Jadi yang 2 itu sudah kuliah saat ini. Mereka berada di Turki, kemudian yang 2 lagi di boarding school gitu ya. Jadi kami pengantin baru lagi, pengantin lama rasa pengantin baru. Masya Allah. Oh ya Ibu, Bu, di antara 4 orang putra putri Ibu, berapa orang kah Bu yang sudah menyelesaikan 30 juz hafalan Qurannya Bu? Ya, baik ya, alhamdulillah
biidznillah ya, atas izin Allah, Allah berikan kemudahan 2 anak ya yang sudah kuliah, sudah menyelesaikan hafalannya, alhamdulillah. Ya berkat izin Allah dan juga bimbingan dari para asatidnya ya, guru-guru mereka, dan juga kesabaran ya, pastinya kesabaran mereka gitu ya, semangat, alhamdulillah gitu ya. Dan itu bukan menjadi akhir ya, tapi awal gitu ya, awal untuk mereka melanjutkan kehidupannya. Yang 2 lagi masih berproses ya. Mohon doanya semoga anak-anak kita semua Allah mudahkan ya untuk menghafal ya, menyelesaikan hafalannya 30 juz. Dan kita juga ya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu, bolehkah Ibu ceritakan pada kita yang hadir semua di sini, bagaimana itu kiat-kiatnya sehingga anak-anak itu bisa menyelesaikan 30 juz hafalan itu. Gimana cara Ibu yang mencetak generasi Qur'ani ini? Ya, baik, sebelumnya saya mohon izin menyapa teman-teman dulu ya, Mbak Yani ya. Monggo Ibu. Insya Allah itu ya, alhamdulillah saya sangat bahagia gitu ya bisa berada di 45 ya partisipan, semoga terus bertambah gitu ya, sehingga apa yang sharing kita ya bisa banyak yang merasakan manfaatnya ya. Alhamdulillah ini ada dari Sumatera Utara bagian luar Medan juga ada gitu ya, kemudian ada juga yang dari Jabodetabek juga ada ya. Selamat bertemu di ruangan Zoom ya teman-teman semua ya. Baik, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd ya. Ya, sebelum saya lanjut ke bagaimana sih gitu ya mencetak gitu ya generasi Qur'ani ya. Kita berdoa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilmah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan ilmu ya pada kita semua. Ya, untuk tahu bagaimana gitu ya cara mencetak generasi Qur'ani, kita sepakati dulu ya untuk apa sih ya definisi dari generasi Qur'ani itu. Ya, karena kayaknya kalau orang menyebut generasi Qur'ani itu kayak sesuatu yang mengerikan gitu ya mungkin ya. Jadi, aduh, kok ini banget gitu ya. Jadi kita sepakati dulu generasi sebentar. Kita sepakati dulu ya generasi Qur'ani itu seperti apa sih gitu ya, supaya mindset kita sama gitu ya tentang generasi Qur'ani ya. Jadi yang pertama ya tentang generasi Qur'ani. Jadi generasi Qur'ani itu adalah sebuah generasi yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai Habis itu keluar lagi. ada yang bocor. Halo, mohon izin untuk co-hostnya dibantu ya. Ya, baik ya, generasi Qur'ani itu saya ulang lagi ya, generasi ya, sebuah generasi yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup mereka gitu ya. Dan mereka ini meyakini ya akan kebenaran dari Al-Qur'an. Itu yang harus kita pahami dulu gitu ya Mbak Yani ya. Sebagaimana Allah berkalam di dalam surah Al-Jathiyah ya ayat 20 ya, hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yuqinun ya. Al-Qur'an ini adalah pedoman ya bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini gitu ya. Jadi ini harus kita tanamkan gitu ya pada diri kita, dan bahwasanya generasi Qur'ani itu berarti ya generasi yang memiliki akidah yang kuat, generasi yang dia ibadahnya itu
benar gitu ya, dan akhlaknya gitu ya juga akhlaknya itu bagus ya, dan peradabannya itu peradaban yang agung, peradaban yang mulia gitu ya, seperti itu. Jadi itu generasi Qurani ya, ciri-cirinya gitu ya, seperti itu. Nah, untuk definisi dari generasi Qurani gitu ya. Maka ketika kita sudah sama gitu ya mindsetnya gitu ya, jadi kita nggak takut lagi gitu ya generasi Qur'an itu seperti apa gitu ya. Jadi itulah gitu ya generasi Qur'ani ya. Nanti kita akan ceritakan kembali gitu ya, ceritakan bagaimana cara mencetaknya di akhir ya Mbak Yani ya. Selanjutnya mungkin Mbak Yani kita akan bicara apa tuh Mbak Yani tentang ciri-ciri gitu ya Mbak Yani ya, ciri-ciri generasi Qur'an itu seperti apa gitu ya. Ya, baik kita lanjutkan ya. Iya Mbak Yani. Monggo Ibu. Iya baik ya. Atau lebih ke kenapa gitu ya Mbak Yani ya. Kenapa sih kok kita perlu gitu ya, perlu mencetak generasi Qur'ani gitu ya. Apa memang masih dibutuhkan untuk kondisi saat ini gitu ya generasi Qur'ani. Kayaknya kalau generasi Qur'ani itu udah zaman dulu deh gitu ya, para nabi, para sahabat gitu ya, di zamannya Rasulullah gitu ya. Jadi justru gitu ya dengan kondisi saat ini gitu ya, kenapa kok kita perlu gitu ya mencetak generasi Qur'ani ya, kalau definisinya tadi gitu ya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman ya Mbak Yani ya dan teman-teman, kita tahu ya sekarang zaman apa, disrupsi ya disebutnya ya disebutnya zaman disrupsi. Kemudian kalau yang hadir saat ini generasi apa nih? Ada yang macam-macam mungkin ya, ada yang kolonial, milenial ya, milenial ya, yang kolonial saya ya. Jadi ya teman-teman di sini rata-rata milenial ya. Milenial itu kan lahir di tahun 80-an ya sampai 9 ya, sekitar 90-an ya gitu ya, seperti itu ya. Masih masuk ya milenial semua ya di sini ya. Itu Masya Allah ya. Nah, sekarang gitu ya ada generasi Z ya. Generasi Z itu usia berapa? Lahir di tahun dari mulai 90 berapa 95-an ya, 93 95 sampai di tahun sekitar tahun 2013 lah ya, itu generasi Z ya. Generasi anak-anak saya itu masuk ke generasi Z ya. Yang pertama tahun 2000 ya, masuk sampai 2009 yang bontot itu masuk semuanya generasi Z. Apalagi generasi sekarang ya pasca generasi Z itu ya, yang saat ini sampai dengan 2023 itu ya. Kita tahu ya di era disrupsi ini luar biasa ya, luar biasa apa perubahan ya, perubahan teknologi. Apalagi kemarin ini pandemi ya, banyak yang rebahan di rumah ya enggak. Ini baru mulai beraktivitas ya, mungkin ya 1 tahunan ini itu ya. Artinya ketika anak itu kemarin aja itu ya di rumah, mereka sekolahnya, kuliahnya ya, bekerjanya ada juga yang nggak di rumah ya. Semuanya itu serba daring ya. Semuanya serba daring. Artinya apa? Gadget itu dalam genggaman, ya nggak? Laptop itu dalam genggaman. Jadi semua itu bisa diakses gitu dari rumah. Semua bisa diakses dari rumah. Tinggal bagaimana gitu kan, yang diakses itu yang baik apa yang nggak baik gitu kan. Nah itu kemudian makanya pentingnya kita itu ya, kondisi zaman yang saat ini gitu ya, pentingnya kita mencetak generasi Qur'ani gitu ya. Tadi gitu ya, kalau lihat definisinya gitu ya, mereka yang senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an ya, karena kan Al-Qur'an itu sebagai kitabnya, ya enggak? Kalau kita punya mobilnya Honda, teman-teman, kira-kira panduannya pakai apa? Buku Honda atau buku apa mereknya yang lainnya? Toyota. Mobil Toyota gitu ya. Matching nggak sih gitu kalau mobil kita Honda pakai Toyota, ada yang ini gitu, kok nggak cocok ya?
gitu ya. Nah itulah kita sebagai seorang muslim gitu ya, kitab suci kita adalah Al-Quran yang sudah disempurnakan oleh Allah ya. Dalam Al-Quran, maka ya kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman gitu ya. Nah sehingga gitu ya, ketika anak-anak itu menjadi generasi Qur'ani, generasi yang berpedoman pada Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mentadaburi Al-Quran, walaupun mereka itu di rumahnya itu ada gadget, di rumahnya itu ada apa yang mudah ya, digital gitu ya, yang mudah diakses itu ya, dipakai, dia sudah terbentengi, ya enggak? Sudah terbentengi gitu ya. Itu dengan kondisi apa namanya yang sekarang udah bebas banget gitu ya, kemaksiatan itu bisa ada di dalam kamar ya, kebaikan juga ada di dalam kamar, tergantung kita apa namanya memanfaatkan itu ya alat komunikasi tersebut. Maka kemudian generasi Qur'ani ini gitu ya, kita cetak gitu ya supaya tadi gitu ya, dengan kondisi zaman yang ada yang anak-anak itu terlindungi gitu ya, seperti itu. Kemudian juga pengaruh budaya ya, pengaruh budaya yang luar biasa kan ya, pengaruh budaya. Nah, apa nih sekarang anak-anak? Budaya ke Korea-Koreaan mungkin ya, apa biasanya drakor atau apalah si opa si yang luar biasa itu ya, berpengaruhnya ya budaya, cara apa namanya berpakaian, cara ya segala macam lah gitu ya. Nah itu juga ya menjadi faktor kenapa kalau kita perlu gitu ya menjadikan generasi kita itu generasi yang Qur'ani, sehingga bisa mencegah gitu ya dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bagaimana kalau ya pemuda saat ini itu sudah nggak baik ya, bagaimana masa depannya, masa depan dirinya, masa depan keluarga, masa depan bangsa gitu ya, itu efeknya kemana-mana gitu ya. Maka perlu itu ya adanya mencetak gitu ya, namanya cetakan gitu ya. Kalau kita bikin kue itu ya, ada cetakannya nggak? Ada yang ada yang enggak ya? Ya nggak pakai cetakan apa? Kue di Medan yang nggak pakai cetakan apa? Ada nggak kue yang nggak pakai cetakan? Ada Bu, kue Ada Medan. ya? Kue khas Medan Bu, pakai cetakan 5 jari. Oh, pakai juga cetakan dong jari. Iya, 5 jari Bu. 5 jari, wah nanti saya mau nyobain itu ya. Jadi apa namanya? Ya dicetak, dibentuk, berarti di-create gitu loh. Tidak dibiarkan mengalir aja, udahlah biarin aja kayak air yang mengalir. Nah kalau mengalirnya ke tempat yang baik ya kan, kalau mengalirnya ke tempat yang nggak baik gimana dong itu. Jadi makanya kemudian perlu dicetak gitu ya, cetak untuk menjadi generasi yang Qur'ani. Jadi karena tadi kata pepatah Arab itu ya, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan gitu ya, seperti itu. Nah kemudian juga gitu ya, kenapa gitu ya kita kok perlu ya mencetak ya generasi Qur'ani ya. Tadi disebutkan gitu ya oleh ketua gitu ya, ketua KCQ, kemudian juga disebutkan oleh tadi yang apa tilawah gitu ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah rahmat. Ya enggak, Al-Qur'an itu adalah rahmat ya, rahmat Allah yang paling mulia. Ya. Rahmat itu apa ya, bentuk curahan kasih sayang gitu ya. Maka masa iya sih gitu ya, rahmat Allah itu ya, Al-Qur'an itu kemudian kita tidak apa-apain, biarin aja tersimpan rapi gitu ya, tidak ditadaburi, tidak dibaca itu ya, seperti itu. Maka kemudian itu perlu itu ya, kita harus kita baca, tadaburi dan diamalkan gitu ya. Allah berkalam berfirman di dalam surah Ar-Rahman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
'allamal Qur'an. Artinya Ar-Rahman, Allah zat yang maha penyayang. Ya, kemudian 'allamal Qur'an, telah mengajarkan Al-Qur'an. Ya, jadi itu ya yang menjadi landasan kenapa kok kita gitu ya mencetak generasi Qur'ani. Dan kita ingat di dalam sebuah hadis ya dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Kalau ada kata-kata khair itu sebaik-baik gitu ya. Artinya apapun ya di luar itu ya, yang terbaiknya itu gitu ya. Jadi yang paling baik. Kalau bahasa Inggris apa ya urutannya? Best. The best ya, best. Jadi masya Allah itu ya, ternyata gitu ya, ketika kita bersama dengan Al-Quran belajar mengajarkan gitu ya, itu menjadi the best ya, yang paling baik gitu ya, masya Allah. Jadi itu ya Mbak Yani, kemudian yang menjadi dasar dulu gitu ya, dasar dulu untuk kenapa gitu ya kok kita penting gitu ya untuk mencetak generasi Qur'ani. Begitu Mbak Yani. Mangga mau tanya apa lagi nih? Masih di mute Mbak Yani. Belum dibuka mic-nya Mbak Yani. Oh iya Bu, baik. Selanjutnya Ibu, kira-kira ya Bu, apa sih Bu ciri-ciri generasi Quran itu gimana? Apa yang bawa Quran kemana-mana gitu ya Bu? Iya, masya Allah. Pertanyaannya luar biasa nih ya. Jadi Qurannya dibawa aja kemana-mana, dia sampai tertidur-tidur gitu ya. Kayak gimana itu ya? Gitu. Iya, masya Allah. Iya, baik ya. Saya coba untuk menjawab nih, Mbak Yani ya. Jadi bagaimana sih itu ya? Apa sih ciri-ciri ya dari ciri-ciri atau karakter ya dari generasi Qur'ani ya? Tadi di awal sudah saya sedikit jelaskan ya, bahwasanya ciri dari generasi Qur'ani itu adalah dia memiliki keimanan yang kuat. Imannya itu kuat, ya mengakar. Kemudian dia ibadahnya itu benar, ya. Ya. Nah, yang bocor kayaknya. Boleh minta tolong? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama memiliki keimanan yang kuat atau ibadahnya itu benar. Nah, keimanan yang kuat itu ya adalah kalau dalam hal ini gitu ya, mereka itu ya orang-orang ya generasi yang dia gemar membaca Al-Qur'an, ya, yang gemar membaca Al-Qur'an ya. Disebutkan ya bahwasanya Iqra'ul Qur'an ya, dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Bacalah Al-Qur'an gitu ya. Maka sesungguhnya akan datang di hari kiamat memberi syafaat. Jadi itu terlihat dari situ ya generasi Qur'ani itu. Dia senantiasa membaca Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabat. Teman-teman ada yang punya sahabat nggak? Sahabat itu gimana sih? Sahabat itu kan senantiasa mengingatkan ya, ketika kita dalam kesedihan dia hadir ya, menghibur kita ya enggak. Kalau kita prestasi kita memiliki prestasi mereka suara saya dua mantul ini ya. Jadi mereka yang namanya sahabat itu ya, kalau kita senang, mereka juga senang ya, sahabat itu ya, memberikan pujian. Kalau kita salah, mengingatkan gitu ya. Nah,
Ya, seperti itulah gitu ya Al-Quran. Ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, ya ketika sedih buka Al-Qurannya. Ada jawabannya di situ ternyata. Kayaknya gitu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi tidak ada ujian itu di luar kemampuan. Tenang, ya kan? Oh iya ya, pasti Allah itu sudah memberikan ujian itu sudah sesuai dengan porsinya, gitu ya, seperti itu. Mau udah terlalu bahagia, buka Al-Quran diingatkan, jangan terlalu ini gitu ya dengan duniawi gitu ya, seperti itu. Jadi itu memiliki keimanan yang kuat gitu ya, kemudian ya diantaranya dia gemar membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya setelah dia tahapannya itu dia setelah membaca Al-Quran berarti apa, dia menghafal ya, menghafal Al-Quran ya, menghafal Al-Quran. Membacanya saja itu berpahala, bahkan yang watak tak ya, watak tak itu apa? Tak itu yang terbata-bata gitu ya. Yang terbata-bata itu dia akan mendapatkan 2 pahala. Kalau lancar ya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarotil kiromil baroro. Orang yang mahir bersama Al-Quran bersama dengan malaikat yang mulia. Mau pilih mana nih teman-teman? Mau terbata-bata atau mahir? Bata-bata aja deh udah 2. Mahir ini bersama malaikat, ya lebih keren lagi gitu kan. Jadi ada murid saya bilang, berarti kita harus lancar ya Ustazah, harus mahir ya biar sama malaikat. Ya udah, jawab sendiri ya. Jadi mau terbata-bata gitu ya, seperti itu. Jadi itu tadi gitu ya, membaca saja ya, apalagi sudah mendapatkan pahala, apalagi menghafal gitu ya. Ada beberapa keutamaan ya dari menghafal ini ya. Di sebuah hadis itu ya saya dapatkan itu bahwasanya dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran, menghafal dan mengamalkan, membaca, menghafal dan mengamalkan, gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi menghafal, membaca, menghafal, kemudian mentadaburi, gitu ya, ditadaburi, gitu ya. Jadi apa sih manfaatnya kalau kita mentadaburi Al-Quran ya? Kita mentadaburi Al-Quran, dengan mentadaburi Al-Quran ya, kita termotivasi ya untuk berbuat kebaikan ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Jadi siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi akan ada balasan, dan sebaliknya ya. Itu tidak akan kita lakukan ketika kita tidak mentadaburi Al-Quran. Kalau kita tadabbur, oh ternyata ada surat apa ya? Jadi ada di dalam Al-Quran gitu ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi memotivasi kita gitu ya untuk terus mentadaburi Al-Quran. Kemudian Al-Quran, kalau kita tadaburi ternyata Al-Quran itu mampu menjadi solusi permasalahan gitu ya. Banyak sekali ya solusi-solusi yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dengan kita mentadaburi Al-Quran juga itu karena kita termotivasi untuk berbuat baik ya, kemudian akhirnya juga kita berbuat baik, dan akhirnya apa? Allah itu memotivasi kita untuk kalau tadabbur di dalam Al-Quran disebutkan misalkan gini, di surat Al-Baqarah ya, barang siapa yang berinfak di jalan Allah itu ya, atau berbuat kebaikan gitu ya, Allah akan berikan balasan tuh seperti yang ada pohon gitu ya, pohon yang ada ranting-rantingnya, ada cabang, ada ranting gitu ya, seperti itu. Itu kalau kita nggak tadaburi Al-Quran ya nggak tahu gitu ya. Artinya dengan mentadaburi Al-Quran ternyata kemudian kita lakukan, ternyata rezeki kita ya bisa bertambah gitu ya, karena kita melakukan kebaikan ya dengan niat karena Allah ya, seperti itu. Jadi
semua itu bisa itu ya karena kita tadaburi ya Al-Qur'an ya, semua itu. Jadi pintu rizki itu terbuka itu ya. Kan kayaknya udah mentok gitu ya, mentok banget gitu ya. Ternyata Allah berikan solusi ya untuk mendapatkan rizki ya, yaitu dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan berinfak gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan mentadaburi itu gitu ya. Kita sampai jam berapa Mbak Yani? Nanti tolong diingetin ya. Jadi kemudian juga berikutnya hadirnya imunitas dari Allah untuk terhindar dari bahaya dan ketakutan ya. Kalau kita mentadaburi Al-Qur'an ya, disebutkan dalam Al-Qur'an kan ada beberapa ayat yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu ya tidak akan takut kelaparan ya, kelaparan, kemiskinan gitu ya. Jadi yakin karena ada Allah. Jadi terbentuk imunitas ya, imunitas yang kuat gitu ya, seperti itu. Itu dari mana? Dari tadabbur Al-Qur'an ya. Dan berikutnya adalah keimanan yang kuat itu mengamalkan ya dalam seluruh aspek kehidupan ya. Dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi ya, dikatakan barang siapa membaca Al-Qur'an dan menghafalnya lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga. Dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat ya kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Itu ciri yang pertama ya, Mbak Yani ya, ciri yang pertama ya. Nah, salah satu pemuda ya, contoh yang sangat kuat imannya itu adalah Al-Kahfi ya, Ashabul Kahfi ya. Ya, kisah Ashabul Kahfi ya, teman-teman masih ingat ya, yang luar biasa itu ya, mereka pemuda-pemuda beriman, orang pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, kemudian mereka itu begitu kuatnya ya mempertahankan akidahnya sampai kemudian masuk ke dalam sebuah Ashabul Kahfi, sebuah gua ya, ternyata ditidurkan di situ sampai sekian ratus tahun gitu ya, Masya Allah ya. Itu ciri yang pertama ya. Lanjut ya, ciri yang kedua ya, dari generasi Qur'ani itu adalah mereka memiliki akhlak yang mulia ya, akhlak yang mulia. Ini sudah kita hafal semuanya ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat ya, dan dia banyak menyebut Allah ya. Jadi generasi Qur'ani ini generasi yang memiliki akhlak mulia, yang mencontoh Rasulullah SAW. Bukan hanya kemana-mana bawa Al-Qur'an ya Mbak Yani ya, tapi akhlaknya itu mulia ya, bawa Al-Qur'an gitu ya, atau menghafal, tapi ada orang yang perlu ditolong biarin aja gitu ya, tidak bertegur sapa ya dengan tetangganya, udah pokoknya sibuk ngafal, baca Quran terus gitu ya, nggak inget gitu ya, nggak inget kepada orang-orang yang ada sekitarnya ya. Padahal ya Rasulullah mencontohkan untuk berakhlak mulia ya kan, Masya Allah ya, Rasulullah itu luar biasa gitu ya, akhlaknya sangat mulia ya. Maka hendaknya seorang generasi ya, generasi Qur'ani itu memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau anak-anak ya tetap sayang sama orang tuanya, membantu orang tuanya gitu ya, tidak semaunya sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya adalah memiliki kekuatan fisik ya, ciri dari, jadi generasi Qur'ani itu enggak yang sakit-sakitan gitu loh Mbak Yani ya, fisiknya itu kuat. Nah, hati-hati itu ya, enggak sebentar hari ini pusing, besok kakinya sakit, besok lagi apa gitu ya. Jadi generasi Qur'ani itu memiliki kekuatan fisik ya.
sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya, dikatakan mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai ya Allah daripada mukmin yang lemah ya, dan pada keduanya ada gitu ya, seperti itu. Jadi pernah satu saat itu ya ada seorang pemuda ya yang kemudian ditegur sama Aisyah radhiyallahu anha ya karena dia malas-malesan gitu. Jadi nggak ada kata malas itu ya. Rebahan aja di rumah gitu ya, tidak. Jadi biar kuat apa ya, olahraga gitu ya, renang ya, kita renang gitu ya. Jadi renang lah gitu ya, senam gitu ya. Ya kan ini ibu-ibu semua ya, kayaknya nggak enak tuh di luar itu ya, nanti dilihatin orang gitu ya, di rumah ya setelah itu